Hai, kamu orang Purwakarta terbaik, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya di segmen Pojok Sejarah Purwakarta. Nah, Kang Bro dan Tesis, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh nasional yang tercatat dalam sejarah dan beliau berasal dari Purwakarta tentunya. Beliau adalah ketua pertama Mahkamah Agung Indonesia. Siapakah itu? Beliau adalah Profesor Dr. Mr. Kusuma Atmaja. Nah, penasaran dengan sejarah kehidupan beliau? Makanya stay terus di Pojok Sejarah Purwakarta. Kusuma Atmaja lahir di Purwakarta pada tanggal 8 September 1898 dengan nama Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja. Latar belakang keluarga berasal dari keluarga Menak, membuat Kusuma Atmaja bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan hingga ke jenjang tinggi, yakni Recht School di Batavia. Kusuma Atmaja mengawali karirnya sebagai pegawai pengadilan pada 1919. Beliau diangkat sebagai pegawai yang diperbantukan pada pengadilan di Bogor. Tahun itu juga beliau mendapatkan beasiswa dari kerajaan Belanda untuk melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden, Belanda, dan berhasil meraih gelar doktor. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di negeri Kincir Angin, Kusuma Atmaja langsung ditawari menjadi hakim di Raad van Justitië atau setingkat pengadilan tinggi di Batavia. Sebelum selanjutnya beliau diangkat menjadi ketua pengadilan negeri atau Landraad Indramayu pada 1925 sampai dengan 1927. Kiprahnya sebagai hakim pun semakin malang melintang pada era pemerintahan Hindia Belanda. Ia pernah tercatat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Dan Kambro dan Tesis, dengan beralihnya kolonialisme menuju pemerintahan Jepang, tidak membuat karir Kusuma Atmaja itu meredup. Dia tetap dipercaya memimpin institusi peradilan, yakni sebagai Ketua Tiho Hoin atau Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya Kusuma Atmaja melanjutkan karirnya memimpin lembaga kehakiman di Jawa Tengah pada tahun 1944. Meskipun memiliki karir yang cemerlang sebagai hakim dan ketua pengadilan di era kolonialisme, tidak melunturkan rasa cinta dan semangat membela tanah airnya. Bahkan Kusuma Atmaja terlibat aktif dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga sejarah mencatat Kusuma Atmaja merupakan anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersama dengan 60 pendiri bangsa lain seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan berbagai tokoh bangsa lainnya. Kusuma Atmaja menjadi anggota BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tugas Kusuma Atmaja dan anggota BPUPKI lainnya adalah mempersiapkan rancangan konstitusi Indonesia. Nah, Kang Bro dan Tesis, pasca kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik dan mengangkat Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan Kusuma Atmaja memimpin Mahkamah Agung tersebut didampingi oleh Mr. Satohid Kartanegara sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia antara tahun 1946 sampai dengan 1950. Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dan Kusuma Atmaja tetap dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan Kusuma Atmaja kembali diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia hingga beliau meninggal di tahun 1952.
Eh, nah, Kang Bro dan Tesis, selain memimpin Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kusuma Atmaja merupakan seorang penasihat hukum pemerintahan Indonesia dalam berbagai perundingan internasional dengan pemerintah Belanda atas perselisihan kedaulatan setelah proklamasi, seperti pada perjanjian Renville di tahun 1948 dan konferensi meja bundar di 1949. Kusuma Atmaja memimpin Mahkamah Agung, menegaskan lembaga peradilan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Hal mana dicontohkan Kusuma Atmaja dengan menolak untuk bersifat lembut dalam persidangan Maijen Sudarsono dan rekan-rekannya yang memotori penculikan terhadap Perdana Menteri Sultan Syahrir pada 1946. Kang Bro dan Tesis selama menjabat Ketua Mahkamah Agung, Kusuma Atmaja telah 2 kali melantik dan mengambil sumpah Insinyur Soekarno. Yang pertama pada tahun 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia dan kedua sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Kusuma Atmaja memiliki nasionalisme yang sangat tinggi dan pernah suatu kali diminta oleh Belanda untuk memimpin negara boneka bentukan Belanda atau negara Pasundan pada tahun 1947, tapi beliau menolaknya. Sebagai Ketua Mahkamah Agung pertama Republik Indonesia, Kusuma Atmaja ia pernah juga menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Guru Besar Sekolah Tinggi Kepolisian. Kusuma Atmaja wafat di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1952. Pemerintah Indonesia mengukuhkan gelar pahlawan nasional pada tahun 1965. Pemberian gelar pahlawan nasional merupakan penghargaan atas segala dedikasi dan perjuangan Kusuma Atmaja untuk Indonesia. Nah, Kang Bro dan Tesis, itulah sejarah dari kehidupan tokoh pahlawan nasional dan juga Ketua Mahkamah Agung pertama di Indonesia yang berasal dari Purwakarta. Gimana? Menurut saya sih sangat menginspirasi ya, sangat-sangat menginspirasi sehingga beliau juga terlibat aktif dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia gitu Bang. Nah, begitu Kang Bro dan Tesis. Jadi sekian aja. Nah, mungkin Kang Bro dan Tesis tokoh mana lagi yang harus kita bahas? Boleh pisan tah di kolom komen, baik di IG ataupun di DM ataupun di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di YouTube channel Orang Purwakarta. Stay terus di pojok sejarah Purwakarta and proud to be orang Purwakarta. Hatur nuhun.